Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Yasmita. Di sini saya akan membawakan cerita berjudul Panji Gimawa. Yuk simak ceritanya. Dahulu kala di sebuah pedesaan kecil terdapat seorang pangeran yang kaya raya bernama Panji Gimawa. Ia sangat kaya, sopan dan santun teman-teman, yang membuat semua rakyatnya sangat betah dengannya. Ia tidak kunjung menikah. Banyak wanita yang ingin beristri oleh dia, namun ia hanya memilih Mbok Delimo. Siapa sih Mbok Delimo? Siapa sih Mbok Delimo itu? Emang secantik apa Mbok Delimo? Mbok Delimo adalah wanita asal Tegal Dimo. Rumahnya dekat dengan alas purwo, teman-teman. Mbok Delimo itu sangat sakti. Ia dapat memanen padi hanya dengan satu kibasan sampur merahnya. Namun, Mbak Delimo mempunyai kedua kakak, bernama Waisa Janur dan Waisa Suro. Mereka tidak mau Mbak Delimo diperistri oleh Panji Gimawang, karena menganggap Panji Gimawang hanya ingin memanfaatkan kesaktian Mbak Delimo, teman-teman. Sebenarnya enggak kok. Waktu berjalan cukup lama, dimana sekarang waktunya sawah Panji ditanami padi lagi. Ia berpikir betapa bahagianya apabila pujian hatinya ikut menanam padi di sawah. Diam-diam, ternyata Mbah Buyut mengetahui hal itu dan bertanya kepada Panji Gimawa. Panji Gimawang, apakah kamu ingin sawahmu ditanami oleh Pak Delimo? Panji Gimawang menjawab dengan lembut. Iya, Mbah, aku sangat ingin. Namun, aku bingung harus berbicara seperti apa. Bisakah Embah memanggilkannya? Mbah Buyut pun menyetujui hal itu. Dan keesokan harinya, pagi petang, Mbah Buyut segera menuju Tegal Limo untuk memanggil Mbok Delimo. Namun, kedua kakaknya, Waisa Janur dan Waisa Suro, melihat Mbah Buyut dan segera mengetahui tujuannya. Mereka berdua mendatangi Mbok Delimo untuk mewanti-wanti agar tidak menyetujui perkataan Mbah Buyut untuk membantu Panji. Diam-diam, Mbah Buyut berbicara oleh Mbak Delimo. Mbak Delimo, bantulah Panji dong. Sawah Panji harus ditanami tadi. Mbak Delimo pun menjawab dengan lembut. Tidak, Mbak. Aku tidak mau. Sawah Panji penuh dengan lintah. Aku tidak mau, Mbak. Jawab Mbak Delimo. Mbah Buyut pun dengan sabar terus membujuk Mbok Delimo. Hingga pada akhirnya Mbok Delimo pun mau, teman-teman. Mereka diam-diam pergi menuju sawah Panji. Sampainya di sana, Mbok Delimo langsung membantu orang-orang untuk memanam padi di sawah Panji. Panji yang melihat itu pun terperangah, terdiam, terpesona oleh kecantikan Mbok Delimo. Siapa sih laki-laki yang gak terpesona oleh kecantikan Mbak Delimo itu? Gak ada. Semua terpesona, teman-teman. Namun, saat Mbak Delimo berpamitan pulang, Panji Gimawang baru sadar. Mengapa ia tidak mengajak Mbak Delimo berbicara atau berkenalan? Serasa bibir Panji tercekat oleh rantai-rantai yang sangat besar. Waktu berjalan cukup lama. Hingga pada akhirnya, waktu untuk memanen padi pun tiba. Mbok Delimo kembali dipanggil untuk ke sawah Panji memanen padi. Sampainya di sana, ia segera meletakkan sampur merahnya ke gubuk besar Panji.
Sampur itu diletakkan. Panji yang melihat itu pun mengambil sampurnya, menyembunyikannya dengan jahil, bertujuan untuk memperlama waktunya bersama Mbok Delimo. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 siang, di mana waktunya untuk memanen semua padi. Mbok Delimo ingin mengambil sampurnya, namun ia tidak kunjung menemukannya. Ia melihat Panji berseringal jahil dan memegang sampurnya di belakang punggungnya. Ia berkata dengan malu dan resah kepada Panji. Panji, kembalikan selendangku. Aku ingin menggunakannya, Panji. Panji pun menjawab, tidak, Mbok Delimo. Ambillah sampur ini. Naiklah 1 tangga saja, maka aku akan membukanya. Mbok Delimo pun naik 1 tangga, dan ia juga berkata, Panji, aku sudah naik 1 tangga. Berikan sampurnya. Ayolah, aku malu, Panji. Cepat kembalikan sampurku. Panji terus memulai perkataan itu hingga sampai ke tangga ke-7. Mereka hampir bersentuhan. Tiba-tiba Waisa Janur dan Waisa Suro datang di tengah mereka. Panji Gimawang, lepaskan adikku, lepaskan sekarang juga. Panji Gimawang menanggapi itu dengan sikap yang lebih tegas. Tidak, aku tidak akan melepaskan Mbok Delimo. Aku mencintai Mbok Delimo. Kakaknya yang mendengar itu segera marah. Ia menantang Panji untuk bertumpah darah, beradu dengan adiknya. Peraduan itu terus terjadi, hingga pada akhirnya Waisa Janur tewas terlebih dahulu, tertusuk keris Panji. Waisa Suro yang melihat itu pun terlahap api amarah yang lebih besar. Ia membantai Panji habis-habisan, hingga mereka berdua tewas, saling tusuk-menusuk. Mbok Delimo yang melihat itu pun menangis, ketakutan, terjerit-jerit melihat semua orang ia cintai telah tewas. Semua orang yang aku cintai sudah tiada. Panji Gimawang dan kedua kakak sudah meninggalkanku dengan api amarah. Sekarang, apa guna aku hidup? Mbok Delimo menusuk dirinya sendiri karena putus asa. Selama beberapa waktu setelah kejadian itu, angin besar menerpa. Semua rakyat terpental entah kemana, bahkan atap pagar Panji Gimawang. Atap itu tersangkut di atas pohon beringin yang sekarang dikenang sebagai siliran dari peristiwa Ksibit. Nah, teman-teman, maka dari itu kita tidak boleh menyelesaikan semua masalah dengan amarah. Amarah tidak membuat semua masalah itu reda seketika. Maka dari itu, masalah harus dipikirkan dengan kepala dingin, tidak dengan amarah, teman-teman. Dari sini pelajaran hidupnya sudah kita tahu ya. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.